Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan yang telah kami buat. Saya Muhammad Faisal Akbar dengan NB 141 900 112. Saya Hairumi Rasyad, NBI 14619001114. Ya, saya Ahmad Arif dengan BI 146 1900116. Selanjutnya, presentasi bab 1 akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Hairumi. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu ada pendahuluan. Pada yang pertama itu topik sendiri, yaitu dari kelompok saya, yaitu tentang pengembangan sistem cerdas KOS di kawasan Universitas 17 Agustus 1945. Nah, untuk latar belakang masalahnya itu sendiri, itu untuk dosen atau mahasiswa yang memiliki asal daerah atau tempat tinggal yang berbeda-beda, pada biasanya itu mereka ada yang mencari tempat tinggal sementara, yaitu kos. Nah, untuk tempat kosan merupakan tempat tinggal yang disewakan tiap bulan atau per tahun dengan luas ruangan atau fasilitas yang beragam. Nah, pada zaman modern seperti sekarang ini, sudah banyak sistem informasi yang sangat membantu pekerjaan manusia. Contohnya sistem informasi untuk mencari tempat kos yang terdekat dengan tempat kerja atau kuliah. Dalam sistem informasi tersebut terdapat program Machine Learning untuk merekomendasikan tempat kos yang terdekat. Nah, di sini untuk tujuannya itu sendiri, yaitu sistem informasi ini dibuat untuk memudahkan dosen, staf atau mahasiswa baru untuk Surabaya dalam mencari kos terdekat. Dan sistem informasi ini juga dibuat untuk membantu mempromosikan sekaligus meningkatkan perekonomian usaha tempat kos-kosan. Dan untuk poin keempat, yaitu manfaatnya untuk dosen, staf atau mahasiswa baru tidak kebingungan mencari tempat kos setelah membuka sistem informasi ini. Manfaat yang kedua, yaitu pelaku usaha kos-kosan juga dapat terbantu perekonomiannya dan dapat mempromosikan tempat kosnya setelah banyak peminat atau pengunjung yang datang. Nah, untuk potensi dan nilai jual, yang pertama potensi itu sistem cerdas ini dapat merekomendasikan tempat kos terdekat dari tempat kerja atau kuliah. Kedua, sistem cerdas ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan yang memiliki gadget yang tersambung dengan internet. Ketiga, pengguna bisa melihat jarak tempat tinggal dengan tempat kerjanya yang dapat memprediksikan pengguna butuh tempat kos atau tidak. Yang keempat, itu pengguna bisa menentukan titik lokasi di mana pengguna tersebut bekerja atau kuliah. Kemudian sistem informasi mencarikan tempat kos yang dekat dengan tempat kerja atau kuliah. Dan untuk yang poin kedua, itu nilai jualnya itu sendiri ada dua. Yang pertama, ke sistem cerdas ini sudah jadi, maka akan menguntungkan
para pelaku usaha kos-kosan. Kedua, para pelaku usaha kos-kosan juga bisa mempromosikan dan bekerja sama dengan developer untuk membangun sistem kertas kos yang pengguna dapat memprediksi keperluan seperti yang dibutuhkan di tempat kos yang akan ditinggali. Nah, untuk selanjutnya yaitu bab 2. Nah, untuk bab 2 sendiri itu adalah data. Pada poin pertama itu pengumpulan data. Di sini dari kelompok kami untuk pengumpulan data yang digunakan adalah melalui proses pengamatan beberapa wawancara dengan teman-teman di kampus. Untuk poin keduanya, deskripsi statistik data. Nah, setelah mewawancarai yang kami peroleh untuk memprediksi apakah mereka membutuhkan kos atau tidak dapat dilihat dengan diagram seperti gambar di bawah. Nah, di sini itu menggunakan import NumPy, ASNP, terus import matplotlib.pyplot splt dan import pandas ASPD. Nah, di sini untuk importnya ini untuk memanggil data dan memunculkan diagram. Nah, lanjut from scalar.matrix import silhouette simples, silhouette underscore scores. Nah, sini itu memanggil matriks dari import silhouette sampel dan score. Nah, lanjut. Nah, di sini kita membuat data set sama dengan pd.reach underscore excel dalam kurung titik 2 data set 1.slsx tutup kurung dan selanjutnya data set.h kurung tutup kurung. Nah, di sini yaitu untuk memanggil data Excel yang sudah dibuat, maka akan muncul seperti yang di bawah ini. Nah, untuk ID 1, misalkan kelamin laki-laki dengan jarak 82 km, yaitu persentase untuk membutuhkan kos atau tidak, yaitu 87%. Sedangkan seperti yang ID 5 yaitu dengan jarak 24 km, maka untuk persentase yang membutuhkan kos tidak cuma 47%. Nah, di sini untuk yang saya menggunakan Siemens Clusters, yaitu nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Nah, lanjut untuk poin ketiga yaitu visualisasi data. Nah, ini hasil dari visualisasi datanya. Untuk poin kelima itu pemilihan data. Poin keempat itu pemilihan data. Pemilihan data dapat dilakukan secara acak melalui dari nilai tertinggi hingga terendah. Nilai ini diambil dari jarak variabel 1 dan nilai persentase variabel 2.
Dan untuk selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 itu sendiri yaitu klasifikasi dengan naive Bayes. Untuk poin pertama yaitu pembagian data training dan data test. Nah, di sini kita membuat data training dan data test. Nah, ini adalah data training dan data test yang kelompok kami buat. Tempat underscore kerja asal, ada underscore kerja, dan cost. Nah, lanjut ke hasil pembelajaran. Untuk poin kedua. Nah, untuk hasil pembelajaran kita masuk ke source-nya langsung. Nah, di sini yang pertama ada import pandas SPD dan import nampi SNP. Itu untuk memanggil Excel data yang kita buat tadi. Itu lanjut kedua, kita membuat variabel tugas sama dengan pd.reach_excel dalam kurung tugas kelompok.xls tutup kurung. Lalu kita ketik tugas, itu akan muncul tabel data yang kita buat tadi. Lanjut kita langsung ke form SQL import processing. Nah, di sini akan melakukan processing itu dengan membuat LE sama dengan pre-processing.label encoder turun tutup kurung membuat variabel tempat sama dengan tugas.iloj kurung titik 2, 0 kurung titik print untuk menampilkan hasilnya nanti kurung tempat tutup kurung. Lanjut en underscore tempat sama dengan le.fit underscore transform kurung tempat kurung tempat. Itu selanjutnya sampai label. Pada label, nah maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, contohnya pada tempat underscore kerja titik sama titik 2 objek. Nah, akan muncul seperti ini 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. Nah, ini 1 di sini menunjukkan jauh dan untuk 0 di sini menunjukkan dekat. Untuk asal juga sama, cuman di sini untuk 1 menunjukkan luar kota, untuk 0 menunjukkan dalam kota. Ada underscore keluarga juga sama. Di sini 1 menunjukkan iya, untuk 0 menunjukkan tidak. Nah, untuk cost itu sendiri untuk 0 menunjukkan tidak dan 1 untuk menunjukkan iya. Nah, di sini kita akan combining tempat underscore kerja asal dan ada underscore keluarga, itu dengan cara membuat fitur sama dengan zip kurung en tempat koma en underscore asal en underscore ada underscore keluarga kurung. Kita membuat
fitur kedua sama dengan tuples kurung fitur yang pertama juga tadi. Itu kita panggil menggunakan print kurung fitur 2 tutup kurung. Maka muncul hasil seperti ini. Misalnya tempat kerjanya jauh. Di sini kan menunjukkan angka 1 dan ini sini juga menunjukkan angka 1, yaitu dia nih asalnya luar kota, dan untuk satu dia mempunyai keluarga. Nah, itu juga selanjutnya. Nah, lanjut ke form explorer.nav_bias import Gaussian NB. Itu di sini untuk membuat fungsi klasifikasi nav bias. Pertama kita membuat model sama dengan Gaussian NB kurung tutup kurung. Lanjut model titik fit kurung features 2, label tutup kurung. Nah, di sini kita akan melakukan dari poin ketiga, yaitu hasil prediksi. Contohnya 1,0,0, yaitu dengan cara predicted sama dengan model titik predict kurung 1,10,0. Nah, kita panggil itu kurung tanda petik predicted field, predict. Nah, maka akan muncul predicted field. Kita kembali ke laporannya sebentar. Nah, di sini contohnya kan tadi 1,0,0. Nah, 1,0,0. Nah, 1 pada poin tempat kerja, 0 pada asal, dan 0 pada keluarga. Nah, maka akan menghasilkan dia untuk ngekos. Nah, di sini selanjutnya scan model selection import train test speed. Nah, train test, y_train, y_test sama dengan train test speed kurung fitur 2 label text size sama dengan 0,2, random sama dengan stage-nya sama dengan 1, 2, 3 tutup kurung. Sini ini untuk model selection-nya. Untuk membuat fungsi kita membuat fungsi klasifikasi nice bias lagi, memasukkan data training pada fungsi klasifikasi, yaitu scan from scalar.nav_bias import Gaussian NB. Model NB sama dengan Gaussian NB titik kurung tutup kurung. Untuk masukkan datanya kita membuat NB train sama dengan model fit kurung x_train, y_train. Itu memanggil NB train. y_pride sama dengan NB model MB.pride. Nah, maka muncul seperti ini hasilnya. Di sini untuk kita melakukan sketch metric form scalar import matrix itu dengan memanggil print kurung titik tanda petik query,
matrix.aspire_score kurung y score test, koma y underscore pre tutup kurung. Maka akan muncul hasil query 1 T0. Nah, di sini kita boleh importnya. Nah, di sini akan menampilkan gambar. Terus kita buka. Nah, maka akan menampilkan gambar seperti ini. Itu untuk classification report. Untuk evaluasi kinerjanya itu kekurangan dari metode Bayes ini, classifier-nya ini adalah banyaknya celah untuk mengurangi keefektifan metode ini dan akibatnya meloloskan dokumen ke dalam kelas tertentu, padahal jelas-jelas dokumen tersebut tidak layak berada di kelas tersebut. Hal ini didasarkan pada metode Bayes classifier yang dirancang hanya untuk mendeteksi kata-kata. Untuk itu, untuk kurangnya saya mohon maaf, dan untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu bab 4. Bab 4 yaitu klasifikasi dengan jaringan syarat tiruan. Yang pertama ada pembagian data training dan data test. Data trainingnya ada berupa seperti ini, 0, 0, 0 dengan keterangan seperti ini. Dengan 0 artinya dekat, dan 0 di asal artinya adalah dalam kota. Kemudian 0 di kos ini adalah tidak kos artinya. Dan jika diterjemahkan, selanjutnya tempat kerja ini adalah dekat, asalnya luar kota, kosnya tidak, kosnya iya. Kemudian tempat kerjanya jauh, asalnya dalam kota, kosnya tidak. Kemudian ini tempat kerjanya jauh, asalnya luar kota, kosnya iya. Dan berikut data tesnya yang telah kami persiapkan. Dan langsung ke hasil pembelajarannya. Saya akan membuka ini dulu. Sebentar. Nah, berikut program klasifikasi syaraf, sistem syaraf jaringan yang telah kami buat. Ada import NumPy, NP untuk perhitungannya,
dan import pandas aspd untuk melakukan read data, import matplotlib.pyplot asplt untuk memunculkan gambar grafiknya. Kemudian ini ada kelas perceptron dalam kurung objek untuk menginisialisasikan alfanya, save alpha dengan nilai 0,1 dengan perulangannya berjumlah 10. Ini bisa diganti-ganti kok. Di laporannya 5 bisa. 5. Atau random seed-nya ada nilai 1, kemudian threshold-nya -1. Dan self alpha ini sama dengan alpha, self.niter ini sama dengan niter, self.random seed sama dengan random seed, kemudian self.trace sama dengan trace. Ini def fit kemudian self def fit ini fungsi untuk melakukan fit terhadap self dan nilai x dan y-nya. Self.w ini untuk menghitung w di awalnya, kemudian dengan nilai embedded array-nya, dengan nilai w-nya awal 0,2 dengan min 0,3. Dan print inisial w sama dengan self.w. Self.error, kemudian iterasinya sama dengan 1, print threshold, dan nilai threshold-nya self.threshold yang tadinya min 1, kemudian for in range, melakukan perulangan terhadap iterasinya di awal berjumlah 5 ya. Error sama dengan 0. Then for XI, target in zip, dengan variabel X, Y, print iterasi, berupa iterasi, print iterasi for data, dan SI, target, error sama dengan target min self.predict. Ini berupa rumus perhitungan errornya. Kemudian print errors untuk menampilkan errornya, print self.alpha untuk menampilkan self.alpha-nya, nilai alfanya, kemudian update self.alpha min XE kali XI kali errors untuk menghitung update-nya. Kemudian print update W atau update Y, update menghitung nilai update-nya, kemudian untuk menampilkan nilai update-nya, kemudian save.w plus sama dengan update, dan print new W untuk menampilkan nilai Y baru. Dan jika error lebih dari 0,0, maka self.errors appends errors, diperbarui errornya, iterasi akan versi +1, return self. Lanjutkan ke self. Kemudian membuat fungsi def net input dalam kurung self, x. Ini untuk menghitung nilai fungsinya. Return np dalam kurung x, self dot baik min self dot threshold. Kemudian def predict untuk melakukan prediksi. Print output real, nya np.where
dalam kurung self.net input X tidak sama dengan 00,1,0. Dan return np.where dalam kurung self.net input X lebih dari sama dengan 0,0,1,0. Nah, kemudian ini ada data yang telah kami buat tadi, di mana sebentar. Nah, di mana tempat array-nya, tempat tinggalnya adalah 0 atau dekat, asalnya dalam kota, maka dia tidak kos. Kemudian jika tempat tinggalnya dekat, asalnya luar kota, maka dia kos. Kemudian tempat tinggalnya jauh, asalnya dalam kota, maka prediksinya, maka hasilnya akan tidak kos. Dan jika asalnya, jika tempat tinggalnya jauh, asalnya luar kota, maka dia kos. Dan ini berupa data itunya. Data untuk prediksinya. Jika satu-satu, maka hasilnya harus apa? Jika 0,1, maka hasilnya harus gimana? Kemudian